Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ainul Fikriya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Sulfia, penjelasan kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Silvia. Kepada Saudara Sulfia, menuju penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Sulfia, pada Saudara Sulfia kami persilahkan. Terima kasih Saudara Ainul atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan jenis-jenis perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan hukum. Menurut Cipto Raharjo, mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara Menurut Cipto Raharjo, mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis perlindungan hukum. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata. Yang kedua, perlindungan anak. Yang ketiga, perlindungan hukum. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata menurut Sri Sudewi Mas Johen Sofwan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain. Yang kedua yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harakat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga yaitu perlindungan hukum konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Demikian pemaparan materi dari saya tentang pengertian dan jenis-jenis. Terima kasih. Terima kasih atas Saudara Sulfia penjelasannya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Silvia. Kepada Saudara Silvia kami persilakan. Terima kasih Saudara Ainul atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang tujuan dan unsur-unsur hakikat perlindungan dan penegakan. Yang pertama ada tujuan. Jadi hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana hukum yang dilakukan untuk melindungi harakat dan martabat manusia sebagai subjek hukum. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur. Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rika Y. Siagian 2020 menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama ada perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat. Kedua, pemberian jaminan kepastian hukum dan pemerintah. Ketiga, berhubungan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Demikian pemaparan materi dari saya tentang tujuan dan unsur-unsur hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih kepada Saudara Silvia atas penjelasannya. Demikian pemaparan dari kelompok 2 tentang
Demikian pemaparan dari kelompok kami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Doni. Kepada Saudara Doni, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Ainul. Saya akan menjawab Terima kasih kepada Saudara Ainul atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa hubungan perlindungan dan penegakan hukum? Secara sederhana, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum yang ini memberikan perlindungan bagi subjek hukum, sedangkan penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Demikian jawaban dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Doni atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Saudara Sylvia. Terima kasih Saudara Ainul atas waktunya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara agar perlindungan dan penegakan hukum terwujud dengan baik. Partisipasi warga negara dalam penegakan dan perlindungan hukum, yaitu yang pertama, menaati peraturan yang berlaku. Setiap warga negara perlu mematuhi setiap peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati keputusan hukum. Yang ketiga, memberikan pengawasan. Yang keempat, memberi dukungan terhadap pemerintah. Yang kelima, memahami hak dan kewajiban. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Saudara Sylvia atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Saudara Sylvia. Kepada Saudara Sylvia kami persilahkan. Terima kasih apa? Terima kasih atas waktunya Kang Ainul. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu contoh hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Contoh perdata dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah hutang piutang, masalah waris, masalah kepemilikan barang atau jual beli. Demikian atas jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sylvia atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Saudara Sylvia. Terima kasih Saudara Ainul atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa semua warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari negara dalam segala hal, apapun kondisinya, agar akses baik dapat dirasakan tanpa diskriminasi. Caranya adalah dengan menempatkan warga negara sebagai subjek yang harus dilindungi. Demikian jawaban dari kelompok 4. Terima kasih kepada Saudara Sylvia atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Saudara Sylvia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana cara menegakkan hukum atau aturan-aturan di sekolah ini. Caranya yaitu siswa wajib mentaati segala tata tertib yang diberlakukan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Demikian jawaban dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Karsito dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk itu, saya akan memaparkan kepada saudara. Baik, Mas Chandra, teman-teman, saya akan mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan perintah negara. 1. Macam-macam kekuasaan negara.
Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya, dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negara. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap penyelenggaraan terhadap undang-undang. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Penerapan pembagian kekuasaan terhadap kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tersebut. Pembagian kekuasaan pada tingkat terjadinya perusahaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. 1. Kekuasaan konsekutif, yaitu kekuasaan untuk menghubung, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 4. Kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 5. Kekuasaan eksaminatif atau investigatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan menyelenggarakan perintah atas pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 6. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan rupiah. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkat perintah. Pembagian kekuasaan tersebut berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkan asas desentralisasi di NKRI. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan wewenang, pemerintah daerah otonom, posesif dan kabupaten untuk mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, kemenangan, jurisdiksi, agama, moneter, dan fiskal. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Muallim selaku guru PKN dan saya hormati juga teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan teman-teman untuk menyampaikan presentasi kelompok saya tentang makna hak dan kewajiban warga negara.
Selanjutnya dari kelompok kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Iksan dan Dik. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Untuk mencapai keseimbangan antara kedudukannya, kita harus mengetahui posisi kita sebagai warga negara. Lantas, apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban dari KBBI adalah suatu yang harus dilaksanakan. Melansir Mahkamah Konstitusi menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah mestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Perbedaan hak dan kewajiban. Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu kita mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama. Hak didapatkan sejak lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang tertentu. Pengertian hak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, hak dibagi menjadi dua bagian, yakni hak relatif atau hak syarat dan hak mutlak atau hak dengan arah jamak atau hak yang terdapat pada undang-undang. Yang kedua, menurut Notonegoro, hak adalah kuasa atau hak istimewa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dan hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Hak ini juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Pengertian kewajiban menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Salmon. John Salmon memaknai kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka seseorang bisa mendapatkan sanksi atau konsekuensi. Yang kedua, Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Contoh hak kewarganegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Hak warga negara Indonesia antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Dua, hak untuk membentuk keluarga dan melakukan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Artinya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Kewajiban warga negara Indonesia antara lain yaitu 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Barangkali teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kami akan menjawab pertanyaan Anda yang akan dijawab oleh Saudara Arifin. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Arif. Pertanyaannya, mengapa undang-undang harus ada hak kewajiban? Ialah karena sebuah aturan itu harus disepakati untuk kepentingan bersama, maka
maka perlunya disusun suatu undang-undang yang mengatur hal itu, yaitu makna hak warga negara. Itu adalah jawaban dari kelompok kami yang menjawab pertanyaan saudara Alif. Dan selanjutnya dari kelompok Heri, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas pertanyaan saudara Ahmad. Kelompok kami akan dijawab oleh saudara Jenduri selaku anak santri. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak. Hak dan kewajiban seorang santri ketika di pondok. Satu, harus mentaati pelajaran. Dua, harus menghormati Bapak Kiai. Tiga, harus berangkat kepada teman-teman. Udah seperti itu. Tutupin. Demikian. Oke, demikian dari pertanyaan kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kita ada salah kata. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.